The First Man adalah penduduk asli dari Westeros. Mereka menguasai benua tersebut selama ribuan tahun sebelum para Andal menginvasi Westeros. First Man adalah leluhur dari klan-klan terkenal di Westeros seperti Mat, Reed, Stark, dan masih banyak lagi. Selamat datang di channel Paman, dan kali ini aku akan mencoba mendongeng tentang The First Man dari buku terkenal karangan George Martin, yaitu A Song of Ice and Fire, yang menjadi adaptasi dari series populer yaitu Game of Thrones. Video ini akan mengandung banyak spoiler, jadi bagi kalian yang masih ingin membaca bukunya atau menonton series Game of Thrones maupun House of the Dragon, aku sarankan untuk meninggalkan video ini ya. The First Man datang ke Westeros, The Fact, dan The Age of Heroes. Pertama kali, The First Man menginvasi Westeros sekitar 12.000 tahun sebelum series Game of Thrones dimulai, menyeberang melalui jembatan yang menghubungkan Essos ke Dorne. Setibanya The First Man datang ke Westeros, mereka ditentang oleh The Children of the Forest. Children of the Forest sendiri adalah ras ajaib yang bertubuh kecil. Mereka memerintah Westeros bersama para raksasa atau The Giant sebelum The First Man datang ke Westeros. Children of the Forest pun menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menghancurkan jembatan yang dibangun oleh The First Man. Tidak tinggal diam, First Man pun melawan balik. Setelah mereka berperang selama bertahun-tahun, kedua belah pihak pun memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai yang dikenal dengan nama The Pact. The Pact ditandatangani di tengah pulau yang bernama Pulau The Isle of Faces. The Isle of Faces sendiri adalah pulau yang berada di tengah God's Eye. The Isle of Faces sendiri banyak ditumbuhi oleh pohon yang bernama weirwood. Di tengah dari God's Eye sendiri terdapat sebuah weirwood yang memiliki wajah di batangnya yang dinamai dengan Heart Tree. Dipercaya bahwa Children of the Forest sendirilah yang mengukir wajah di pohon ini. Dikarenakan pohon weirwood memiliki getah merah, akibatnya Heart Tree sendiri mengeluarkan getah berwarna merah dari ukiran mata di wajah pohon tersebut, membuatnya terlihat seperti menangis darah. Setelah ditandatanganinya perjanjian damai, kedua ras kemudian hidup damai berdampingan selama ribuan tahun. Dan selama waktu ini jugalah The First Man mulai menerima ajaran dari Children of the Forest. Sekitar 8.000 tahun yang lalu, kedua ras tadi diserang oleh White Walkers, ras es dan dingin yang misterius yang berasal dari ujung utara. Dalam War for the Dawn, First Man and the Children bersatu untuk melawan balik invasi tersebut. Dengan bantuan para raksasa dan juga Children of the Forest, Bran the Builder pun membangun tembok The Wall dan kemudian membangun Winterfell. Bran yang aku maksud di sini adalah Bran pendiri klan Stark, jadi bukan Bran yang ada di series itu ya. Bran the Builder pun membangun tembok The Wall dan kemudian membangun Winterfell dan memerintah sebagai raja pertama di The North. The First Man kemudian mendirikan Night Watch untuk menjaga tembok jika White Walkers kembali. Setelah perang ini, Children of the Forest pun mulai berkurang jumlahnya. Invasi Andals ke Westeros. 6.000 tahun yang lalu, para Andal berlayar melintasi Narrow-Sea dan memulai migrasi besar-besaran ke Westeros. Mereka datang pertama kali di Vale. Andal menyebar ke seluruh benua selama 1.000 tahun ke depan, sampai mereka menyerbu dan menaklukkan hampir semua benua. Walaupun mereka sering berusaha menguasai The North, upaya mereka selalu gagal. Setelah berperang selama berabad-abad, mereka pun akhirnya memilih jalan damai. Setelah berjalannya waktu, ras antara The First Man dan Andal pun akhirnya bercampur. Walaupun masih ada orang-orang yang melakukan kegiatan seperti incest agar bisa terus menjaga darah asli klan mereka, seperti klan Lannister. Yang kalian tahu kan, kalau kalian nonton seriesnya itu Cersei dan Jaime itu kan sebenarnya melakukan kegiatan incest agar menjaga darah asli klan Lannister. Banyak orang yang tinggal di Westeros memiliki setidaknya beberapa darah dari The First Man. Meski begitu, kerajaan
South dari Westeros sendiri menjadi sangat didominasi oleh para Andal dan budaya mereka. Dua kelompok di Westeros masih mengklaim keturunan mayoritas dari The First Men dan masih secara aktif menganut cara lama dan agama nenek moyang mereka. Orang-orang seperti North dan juga Wildlings masih memiliki darah asli dari The First Men. Ikatan pernikahan dinasti dibuat antara kerajaan North dan juga South selama 6.000 tahun berikutnya, sehingga darah kedua bangsa bercampur menjadi satu. Sebuah proses yang terus berlanjut di bawah pemerintahan Raja Targaryen. Misalnya Ned Stark dari dinasti penguasa First Man of the North menikahi dengan Catelyn Tully dari dinasti penguasa Andals di Riverlands, yang mengakibatkan semua anak mereka memiliki darah campuran. Namun, sementara kerajaan di South of Neck terdiri dari banyak campuran etnis antara Andal dan First Man, masih banyak orang North yang memiliki darah keturunan First Man. Bahkan para Wildlings sendiri masih bisa dibilang memiliki darah First Man murni di dalam tubuh mereka. Dikarenakan sendiri mereka itu kan terpisah dari peradaban Westeros karena adanya The Wall. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar dan juga berikan like apabila kalian menyukai video ini.